semuanya, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar kembali ya mengenai materi matematika. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai materi. Nah, ini dia materi bilangan berpangkat. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, nah sebelum masuk ke materi bilangan berpangkat, teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar sebuah kubus ya. Masih ingat dengan volume kubus itu apa rumusnya? Ya, jadi volume kubus itu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, misalkan ya dalam kubus ini itu sisinya panjangnya itu adalah 5 cm. Berarti volume kubusnya itu 5 dikali 5 dikali 5. Atau bisa kita juga notasikan dengan 5 pangkat 3. Nah, ini dia yang disebut sebagai bilangan berpangkat ya teman-teman. Oke, nah jadi bilangan berpangkat itu bentuknya seperti ini. A pangkat N. Nah, untuk A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis ya. Nah, untuk A-nya itu bilangan pokok atau basis. Nah, kemudian N-nya itu disebut sebagai pangkat atau bisa juga disebut sebagai eksponen. Nah, ini dia bentuk bilangan berpangkat. Nah, artinya A itu dikalikan berulang sebanyak N kali. Maksudnya gimana? Oke, kita misalkan contoh ini ada 2 pangkat 6. Berarti 2-nya kita itu dikalikan berulang sebanyak N-nya. N-nya kan 6. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Oke, jadi dalam bilangan berpangkat itu ada sifat perkalian dan pembagiannya. Nah, gimana caranya ngerjainnya? Yang pertama, ketika ada perkalian bilangan berpangkat, kalian bisa menjumlahkan pangkatnya, teman-teman. Jadi di sini misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, itu kita bisa jumlahkan aja pangkatnya ini. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi 2, 3 tambah 5 itu 8. Jadi 2 pangkat 8. Jadi untuk perkalian itu tinggal dijumlah pangkatnya. Nah, kemudian kalau untuk pembagian itu kebalikannya ya. Tadi menjumlahkan, kalau pembagian itu mengurangkan pangkatnya. Misalkan ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kita kurangkan pangkatnya. 3 pangkat 6 kurangi 2. Berarti 3 pangkat 4. Oke, jadi intinya untuk perkalian itu dijumlah pangkatnya, kalau pembagian itu dikurangkan pangkatnya. Nah, tapi ini ada syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya itu ketika bilangan pokok atau basisnya harus sama. Tadi kan bilangan pokok itu yang ini ya. Ini kan 2. Ini 2. Ini sama. Jadi kalau misalkan dikalikan, itu pangkatnya bisa kita jumlah. Ini juga. Kalau pembagian basisnya atau pokoknya itu sama, itu kita bisa kurangkan pangkatnya. Jadi harus sama ya, bilangan pokok atau basisnya harus sama. Oke, lanjut, kita akan sifat yang kedua, yaitu sifat perpangkatan dengan bilangan berpangkat. Caranya yaitu kita kalikan dengan pangkat-pangkatnya. Jadi ada bilangan pangkat, itu dipangkatkan lagi. Misalkan, di sini ada 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, caranya kita bisa kalikan teman-teman pangkatnya. Dengan ini 5, 2 dikali 3 ya. Kan ada pangkat, dipangkatkan lagi. Kemudian kita kalikan aja. Berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu berapa? 6. Berarti 5 pangkat 6. Nah, ini untuk sifat yang ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, tinggal dikalikan pangkatnya aja. Oke, lanjut untuk sifat selanjutnya.
yaitu perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, caranya itu kita bilangan yang ada itu masing-masing akan dipangkatkan. Oke, langsung aja ya kita ke contoh. Misalkan ada, ini kan bilangan ada dalam kurung itu dipangkatkan ya. Misalnya 7 dikali 8 pangkat 3. Berarti bilangan pada setiap ini ya yang ada dalam kurung itu bisa kita pangkatkan masing-masing. Jadi itu sama aja 7 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Nah, ini kan tadi. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 itu ketika A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Itu udah pasti ya teman-teman. Nah, untuk bilangan bulat A-nya itu tak 0, berarti ininya itu tak 0 ya, selain 0 berarti. Contohnya misalnya kan di sini ada 3 pangkat 0, itu pasti nilainya 1. Misalkan ada lagi 1000 pangkat 0, juga hasilnya 1. Kemudian 100.000 pangkat 0, juga hasilnya 1. Intinya kalau ada bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Oke, lanjut untuk sifat selanjutnya itu ada bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif ini teman-teman, kita bisa jadikan sebagai pangkat positif. Caranya gimana? Ketika ada bilangan pangkat negatif, kita jadikan positif, itu tinggal kita balik. Ini kan sebenarnya A pangkat min N itu sama aja A pangkat min N per 1 ya. Kalau kita jadikan positif, kita balik jadi 1 per A pangkat N. Nah, syaratnya untuk A itu harus bilangan bulat dan N itu harus bilangan bulat positif. Oke. Nah, misalkan contohnya. Nah, di sini ada 8 pangkat min 2. Ini kan pangkatnya min ya. Kita rubah jadi positif. Jadi 1 per 8 pangkat 2. Oke. Lanjut ya. Sifat berikutnya itu ketika ada bilangan pecahan berpangkat. Nah, misalkan ini ya, ada pecahan kemudian dipangkatkan. Caranya kita pangkatkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Ini pembilang yang di atas ya. Berarti A pangkat N, penyebutnya juga kita pangkatkan. B pangkat N. Nah, untuk A sama B-nya itu bilangan bulat dan N-nya itu bilangan bulat positif. Oke, kita ke contoh ya. Misalkan ada 4 per 9 pangkat N. Kita pangkatkan satu-satu ya. Untuk pembilangnya 4 pangkat N, berarti 4N, 4 pangkat N ya. Kemudian 9-nya juga pangkat N. Nah, itu untuk bilangan pecahan berpangkat ya. Nah, itu dia teman-teman. Tadi udah membahas tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.